Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang membanggakan agama melihat masa lalu yang pernah berhasil, sementara lupa dengan tuntutan dan kepentingan sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi hadzal lail qama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli ayyuhal hadirin wal hadirat bismillah wa rahmatullah. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yaitu membahas tentang maqasid syariah atau dengan istilah lain keagungan dari agama kita. Jadi dengan demikian, untuk menuju keagungan ini adalah ada beberapa prinsip yang perlu diketahui, dan di dalam kitab yang khusus dibuat itu ada sebuah nama kitab Fiqhun Nasri wa Tamkin, yaitu hukum atau syariat yang berhubungan dengan kemenangan dan kejayaan. Jadi walaupun dalam kitab-kitab yang kami belajar di Hidayah itu tidak ada topik yang seperti itu, tapi topiknya secara umum. Ini oleh para ulama telah memilah, merincikan yang diatur dalam syariat yang bersifat kafah, dan sifat kafah itu juga tidak meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan, itu dengan kehidupan dunia. Umat Islam tidak dikehendaki tercecer di belakang, kalah bersaing, yang sehingga umat Islam selalu diatur oleh orang lain. Bahkan kalau perlu, umat Islam itu tidak perlu bangkit, cukup dengan melakukan tradisi-tradisi biasa. Jadi dengan demikian, Islam yang diharapkan oleh agama kita tidak demikian. Meskipun orang-orang di luar Islam, bahkan juga kaum munafik yang dia mengaku Muslim, tapi dalam tingkah sehari-harinya tidak membantu, menunjang untuk kebangkitan Islam. Maka pada malam hari ini salah satu dari topik di dalam kitab Fiqhun Nasri wa Tamkin, yaitu apa saja yang diperlukan, langkah-langkah penting menuju kemajuan ini, menuju kemajuan sebagaimana kita pernah merasakan, dan Aceh juga diakui adalah sebagai masyarakat yang peduli agama, yang istiqamah menjalankan syariat, bahkan juga sangat berani mempertahankan syariat. Dan kita juga sudah mengenal dan diakui oleh bangsa kita bahwa andil besar yang diberikan oleh umat Islam Aceh, yaitu berani menentang penjajah meskipun menderita dan sebagainya. Bukan saja dengan jiwanya turut serta, tapi dengan hartanya. Dan kita sudah kenal, tidak perlu diulang.
Sering orang membanggakan agama melihat masa lalu yang pernah berhasil, sementara lupa dengan tuntutan dan kepentingan sekarang ini. Akibatnya kalah bersaing, akibatnya tidak bisa mengikuti apa yang dikehendaki oleh zaman kita. Maka karenanya pertama yang perlu kita ingat bahwa Aceh bukanlah suatu daerah yang pernah ketinggalan, atau dengan bahasa lain biasa-biasa saja. Sebenarnya Aceh ini telah pernah memperoleh kemajuan diri sendiri yang telah diakui pada masa lalu, dan kemajuan masa sekarang. Jadi kita juga melihat bangsa kita merdeka ini banyak andil daripada pejuang-pejuang orang Aceh. Jadi yang sehingga rela berkorban dalam berbagai bentuk harta dan jiwanya, dan sehingga dikenallah bahwa Aceh daerah modal. Ini mengingatkan daerah ini sebagai daerah modal, kita tidak perlu lengah. Jadi sudah cukup seperti itu, kita membanggakan saja masa lalu. Ini adalah bukan sebuah yang bijak, dan disinilah kita hanyut dengan sesuatu yang tidak berfaedah untuk menjawab dan ke depan. Jamaah yang berbahagia, memang kita sudah melihat bahwa negeri Islam pada umumnya ada yang sudah sangat maju dan sebagainya, tetapi ada pula upaya-upaya oleh orang di luar Islam untuk, terutama adalah penjajah-penjajah yang sangat senang dengan Indonesia karena alamnya yang makmur, masyarakatnya yang ramah dan sebagainya. Maka mereka membuat upaya-upaya semua Islam itu adalah tidak bangkit. Salah satu di antaranya adalah upaya membuat perpecahan di antara sesama. Maka kalau kita melihat dalam sejarah Aceh ini, ada saja perbedaan-perbedaan yang melahirkan perpecahan. Bukan saja pada urusan pemerintah, urusan negara, tetapi urusan agama sendiri yang orang Aceh itu sudah ada pegangan yang kokoh, yaitu berpegang dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi ada juga upaya-upaya masuk di dalamnya dengan menciptakan model-model tertentu, apakah bentuk fitnah dan sebagainya, yang sehingga umat Islam itu lupa daratan. Maka karenanya pengajian kami ini bertujuan memperkenalkan ajaran Islam menghadapi tantangan zaman, dan pada gilirannya mudah-mudahan kemajuan Islam bisa memberi contoh di Aceh ini. Karena dalam bidang dunia pun, dalam bidang pemerintahan pun diakui oleh pusat. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh orang Aceh, baik dengan sumbangan yang diberikan. Bahkan saya sangat takjub, seorang Menteri Pertahanan dulu, Pak Yusuf dari Makassar, menyatakan hebat sekali orang Aceh telah menyumbang Indonesia dalam suasana krisis baru merdeka. 75% kekayaannya disumbang untuk bangsa Indonesia. Dan ini bukan berarti kita mungkin masa lalu, tetapi untuk menerangkan kalau masa lalu bisa seperti itu, kenapa sekarang tidak bisa. Maka ada harapan dari semua pihak bahwa
Aceh ini harus menjadi contoh. Contoh di antaranya dari segi sudut kenegaraan, tetapi juga adalah dari sudut agama. Dan banyak orang yang sekarang sudah mulai melirik bagaimana apa yang dilakukan oleh Aceh. Apalagi Aceh ini ada beberapa kelebihan di samping melaksanakan syariat, termasuk dalam masalah harta. Ada betul malnya yang tidak ada pada tempat lain, tapi di sini sudah ada, dan banyak lagi yang bukan kajian kita pada hari ini. Maka yang penting pada malam hari ini, kita sudah sepakat ke depan kita dan anak kita ini akan memperoleh kemajuan, akan berhasil dalam semua bidang, dan berupaya mulai sekarang merintis secara konkret dan pasti bagaimana Aceh ini adalah akan tampil sebagai pemenang. Makna pemenang di sini bukan seperti bola kaki, bukan olahraga, tetapi menang di sini kita mengikuti petunjuk Allah sehingga kita berhasil. Itulah namanya dalam kitab disebut fiqh nasri wal tamkin, yaitu fikah tentang kemenangan dan kejayaan. Dan ini sudah diupayakan sehingga sudah dikarang sebuah kitab yang kita itu layak kita baca meskipun tidak bisa secara keseluruhan. Jamaah yang berbahagia, karenanya untuk menuju kemenangan ini seperti yang diharapkan oleh para ulama dalam berbagai karangan-karangannya, kita juga harus menyadari kelemahan yang sudah diterangkan. Apa kelemahan kita? Di antaranya adalah kita belum sepenuhnya menyadari kelemahan kita. Kenapa hal ini wajar kita angkat? Karena banyak masyarakat kita yang seharusnya tidak boleh berpendapat seperti itu, tetapi justru itu yang dipertahankan. Maka karenanya lahirlah perbedaan-perbedaan sehingga tidak kompak dalam menjalankan syariat ini. Bahkan pada awalnya ada juga upaya ketika bank syariah ini sudah menjadi sebuah terobosan, sebuah upaya dari kanan-kanan Aceh, maka ada upaya untuk melemahkannya. Untuk apa bank syariah dan sebagainya. Sementara hakikat dari bank syariah itu adalah menyelamatkan umat Islam, sehingga umat Islam Aceh benar-benar akan menjadi umat ahli surga. Karena lebih banyak manusia itu masuk ke neraka, faktornya yang adalah masalah harta, riba dan sebagainya. Jadi dengan demikian pada malam ini kita sedikit menerangkan betapa pentingnya mengelola harta kekayaan, betapa pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama yang berhubungan dengan kekayaan. Maka disebut dalam istilah sekarang yaitu adalah masalah ekonomi. Jamaah yang berbahagia, masalah ekonomi ini bukan masalah enteng. Agama kita juga memperkenalkan bahwa harta itu penting. Pentingnya dari beberapa segi. Salah satu segi di antaranya adalah tidak pernah akan berhasil dalam perjuangan kita di dunia ini kalau kita tidak memiliki harta. Dengan demikian disebutlah wajah itu sabilillah bi amwalikum wa anfusikum wa amwalikum.
berjuanglah pada jalan Allah dengan diri dan dengan harta dan juga dengan dirinya sendiri. Bahkan diutamakan masalah adalah masalah harta. Dengan demikian, jamaah yang berbahagia, kemajuan kemenangan Islam bukan dilihat banyak penganut. Kita ini penganut Indonesia ini 280 juta penduduknya umat Islam. Itu bukan demikian. Untuk apa lebih banyak? Karena disebutkan dalam hadis, kita kenapa mundur masalah umat Islam? Apakah karena sedikit? Apakah Haina idin kalidun ketika itu kita sedikit minoritas? Tidak, tapi banyak. Tetapi jawabannya kami tidak menjelaskan lebih panjang. Hanya jawabannya singkat dan padat. Inti dari penjelasan Rasulullah, karena umat Islam itu tidak pernah mau berjuang, atau dengan istilah dalam hadis itu adalah penakut, dan juga takut mati. Jadi istilahnya kita lambat, itu karena dipengaruhi oleh sikap ini. Jamaah yang berbahagia, sebenarnya kalau kita pelajari bangsa-bangsa yang maju di Indonesia, bangsa-bangsa yang maju di dunia ini adalah karena rakyatnya adalah fokus untuk membangun ekonomi bangsanya. Kita mengenal benar, bahkan kita terpengaruh dengan kekayaan ekonomi Jepang. Ekonomi Jepang itu diakui sebagai negara yang sudah sangat berhasil. Yang lainnya adalah masalah ekonomi. Bahkan pernah menjajah bangsa Indonesia dalam waktu yang singkat. Maka kalau kita telusuri, saya membaca buku-buku budaya Jepang. Budaya Jepang itu diantaranya adalah mendidik kader-kader yang mandiri. Jadi mandiri artinya tidak bergantung. Bahkan anak-anak kecil itu diperlihatkan negerinya. Negeri kita ini adalah negeri tandus, kering, dan juga rawa-rawa. Jadi anak-anak orang sesuai dengan batas umurnya, rawa-rawa dan sebagainya. Karenanya tidak ada jalan lain kecuali kita harus bangkit, yang tidak terikat dengan negeri kita yang memang tidak memiliki potensi besar untuk memperoleh kemajuan. Maka kita terkenallah sampai sekarang teknologi Jepang, baik bidang pertanian. Kalau Bapak baca YouTube ini bagaimana pertanian di Jepang. Bahkan ini yang lebih aneh lagi, saya rasa Indonesia khususnya Aceh tidak ada orang yang tidak rumah tangganya yang tidak ada Honda. Honda itu dibuat oleh Jepang, dan berapa satu Honda diperoleh yang disumbangkan ke negara dan sebagainya. Jadi ini ternyata sekarang tidak dimulai, sudah dimulai. Indonesia juga sudah mulai dengan beberapa upaya-upaya dalam meningkatkan ekonomi. Saya pernah menceritakan di sini semangat juang orang Jepang itu, dia rela berkorban kalau gagal. Maka kita terkenal dengan istilah orang Jepang bunuh diri karena gagal. Bahkan ada cerita yang berhubungan dengan kemajuan Jepang diperoleh dari negara lain, yang sehingga dia membunuh diri, tetapi sudah ditelan semua
prinsip-prinsip yang menyebabkan bangsa sebuah maju, maka yang dipulangkan mayatnya ke Jepang. Tapi setelah sampai di Jepang dibongkar sampai ke sana. Bahkan yang paling sedih saya membaca sebuah anak yang pintar. Anak yang pintar diasuh oleh seorang ibunya. Setelah diasuh oleh seorang ibunya, ternyata dia tidak lulus seperti yang diharapkan oleh ibunya. Karena tidak lulus, anak itu menangis. Betapa capeknya ibu saya berkata saya, membimbing saya supaya berhasil, tapi ternyata gagal. Maka dia tidak pulang ke rumah, langsung membunuh diri. Ini artinya apa? Integritas kepribadian seorang pemaju tidak pernah menyerah. Jadi inilah yang perlu kita ambil contoh di negara kita Indonesia. Tidak mungkin negara kita akan terus maju tanpa ada upaya-upaya, gerakan-gerakan untuk membangkitkan terutama dalam bidang ekonomi. Dengan demikian kita harapkan pimpinan ke depan itu sangat peduli, sangat peka dalam masalah ekonomi. Maka kita kenal juga di Aceh ini yang semua sumbernya tersedia. Bahkan ada orang Cina yang datang ke sini, makmur sekali Aceh ini. Semua tanaman itu menjadi obat. Banyak tanaman yang menjadi obatnya diketahui saja oleh mereka itu jadi obat. Bahkan baru-baru kita dengar pohon namanya bak pihmi itu bak kucing tak apa namanya ya. Bak pihmi yang katanya tanaman waktu disentuh dia dia redup, dia tidak ada bak pihmi. Saya tak cukai makanya lin. Dan sebagainya. Tapi ini sekarang sudah berjuta-juta harganya di luar negeri. Dan mungkin apakah orang Aceh ke depan mau berpikir bagaimana potensi alam kita yang makmur dalam bidang pertanian akan menjadi upaya gerakan dalam menuju kebangkitan. Jamaah yang berbahagia, tentu saja kita tidak lepas mudah mengurangkan hal yang sifatnya umum. Tetapi cobalah kita kembali kepada nilai-nilai Islam. Apakah Islam kita ini seperti ini? Karena ada kesan kita tidak perlu mengejar dunia karena dunia ini sementara. Maka akhirnya orang Aceh tidak pernah peduli, memandangkan saja apa adanya. Jadi akhirnya tuntutan tantangan yang dihadapi tidak mampu menjawab apa yang direncanakan. Jadi karenanya jamaah yang berbahagia, saya membawa kitab ini tidak diambil. Ada membawa kitab yang berhubungan dengan masalah ekonomi ini, yaitu apa? Kenapa tidak ditaruhkan di sini? Jadi nama petugas dan bawahnya. Jadi baiklah, apa yang kami ingat kami sampaikan saja. Pertama-tama, tantangan yang lebih berbahaya bagi umat, terutama umat Islam, adalah ketika berhadapan dengan tantangan, diantaranya adalah fitnah. Jadi fitnah ini adalah sangat berbahaya. Salah satu fitnah yang paling besar adalah fitnah bidang harta. Ini kita sudah sangat melihat budaya kita
barangkali ada rumah tangga yang aman-aman saja, tetapi setelah meninggal orang tuanya sudah menjadi ribut. Ributnya tidak lain adalah dalam rangka menguasai harta orang tua. Bahkan ada menipu, ada yang sifatnya kekerasan dan sebagainya, yang sehingga rumah tangga yang baik menjadi runtuh. Ini disebabkan pengaruh daripada fitnah tadi. Kita tidak semuanya memiliki etikat baik, apalagi rahasia kita menjaga orang tua. Jadi menjaga orang tua adalah diantaranya menjaga perasaan orang tua tidak tersinggung, karena kalau tersinggung kita dianggap anak durhaka, dan pada gilirannya kita tidak diberi kesempatan untuk memperoleh kebahagiaan. Maka dalam hadis disebutkan walikulli ummatin fitnah. Memang fitnah ini sudah sejak Nabi Adam. Sudah Nabi Adam itu ada, Nabi selanjutnya ada, para nabi sendiri juga menghadapi fitnah. Bagaimana fitnah Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yunus, dan banyak para nabi, semuanya ada sejarah, yang sejarahnya adalah memfitnah orang lain, yang sehingga orang lain meninggalkan prinsip-prinsip ajaran yang dibawakan oleh para nabi. Maka khusus untuk umat Islam, al-fitnatu bi ummati al-mal. Maka fitnah yang sangat berbahagia pada umat Muhammad adalah uang, harta. Bahkan kita juga sekarang sudah melihat di Indonesia ini, kalau kita simak-simak, ributnya baik elit politik dan sebagainya adalah hubungan dengan ekonomi. Apalagi kita tadi mendengar, membaca, itu ada dana sampai 1 triliun lebih kurang yang ditemukan pada seseorang, karena kami tidak sebut nama, karena tidak tujuannya, intinya bahwa uang itulah yang mempengaruhi negara kita ini tidak baik. Kenapa kita tidak menjaga saja harta dengan baik, supaya kita akan menuai kejayaan sebagaimana yang diharapkan oleh kitab Fiqhun Nasri wa Tamkin tadi. Kemudian selanjutnya disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi ini kenapa disebut harta itu sumber fitnah? Ini disebutkan di dalam kitab Islahul Mal. Di antaranya adalah Sayyidina Umar menyatakan, inna hazal mala mawatin syukri, bahwa harta adalah sumber kita beramal, bersyukur. Kalau kita ingin bersyukur banyak, maka melalui banyak harta. Ini penjelasan singkat. Ma'u'tihillahu qauman illa ulqiya bainahum adawah wal baghdha. Maka tidak diberikan harta kepada suatu kaum, kepada seseorang, kecuali akan menimpa padanya adawah, permusuhan, wal baghdha, marah, emosi, benci dan sebagainya. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, harta itu ada yang segi nilai positifnya, ada juga segi negatifnya. Positifnya adalah tempat melahirkan banyak syukur, karena kita banyak menyumbang untuk keluarga,
menyumbang untuk masyarakat, menyumbang untuk kepentingan agama dan sebagainya, tetapi juga adalah akibatnya mudah tersulut dengan permusuhan dan kemarahan, marah. Jadi orang sering melalui harta melahirkan emosi, marah dan sebagainya. Maka dengan demikian, kalau kita ingin aman dalam hal ini, berhati-hatilah dalam hubungan dengan harta. Apalagi orang kalau sudah memiliki peluang memperoleh harta, maka yang digunakan harta itu tidak seharusnya, tetapi digunakan pada tempat yang tidak tepat, sehingga sasaran yang dikehendaki oleh tujuan kita memiliki harta adalah hilang, bahkan akan melahirkan permusuhan dan kemarahan, kebencian dan sebagainya. Dan kita juga sudah melihat sejarah masa lalu, bagaimana Nabi Yusuf itu karena faktor kasih sayang kepada seseorang anak lebih melebihi, maka melahirkan kebencian, sehingga rencana dibunuh walaupun tidak terjadi akhirnya. Dan banyak hal lagi yang menerangkan tentang bahayanya tidak ada amanah. Maka kita yakin bahwa insya Allah kita berdoa ini, apalagi dalam suasana pemulihan pimpinan baik tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Marilah kita berdoa supaya pemimpin yang dipilih itu benar-benar amanah menjaga sesuatu yang diperintahkan. Bahkan kalau Sayyidina Abu Bakar ketika menjabat pimpinan, dia mengacungkan pedang dan menyatakan, kalau saya menimpak, pedang ini digunakan untuk membunuh saya. Dan demikian pula semangat beliau itu yang sangat luar biasa. Maka dalam hal ini jamaah yang berbahagia, amanah inilah awal dari kemajuan, awal dari kejayaan. Apalagi kita sebenarnya, apalagi pejabat itu sudah diatur dananya. Apalagi kalau sekarang kita melihat ada hakim yang yang bisa disogok sampai triliun. Ini adalah sesuatu keterlaluan. Uang itu tidak manfaat dimakan semua, bahkan tidak akan dimakan. Justru yang kita kita akan dimakan oleh api. Maka karenanya ada suatu kriteria, ada suatu indikasi bahwa ke depan di mana saja pemimpin yang amanah, yang selalu komit dan memiliki integritas dalam membangun negara, membangun rakyat, maka orang itu akan diberi keberhasilan. Maka karenanya seorang pemimpin harus benar-benar melihat dari prinsip-prinsip ini. Dijaga saja. Saya adalah pernah menjabat sebagai hakim, bahkan ketua dari tingkat Raman, tingkat tinggi dan sebagainya. Maka kami rasakan betapa beratnya menghadapi ini. Apalagi rakyat itu tidak suka memberi uang, mengeluarkan uang, tetapi yang baik pun dikasih uang. Jadi artinya kalau ada hakim yang sangat jujur juga dikasih. Kenapa dikasih? Terima kasihlah, saya sudah peduli dan sebagainya. Maka seorang hakim walaupun dia
jujur, tapi uang yang diberikan oleh orang yang berperkara itu hukumnya adalah haram. Maka karenanya hindarilah. Bahkan ada yang kita tidak terima tapi disimpan supaya bisa kita ambil. Itu memang sejarah yang memang tidak perlu diangkat lebih luas karena bukan tempatnya lagi. Jamaah yang berbahagia, dalam hubungan dengan uang ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. tentang pentingnya harta. Maka karena waktunya sudah habis, maka saya menyimpulkan saja bagaimana solusi yang tepat. Pertama-tama, kalau pejabat menjaga amanah, karena penyimpangan di amanah itulah dosa. Maka disebutkan dalam hadis, seorang yang menjaga amanah dengan baik sama arti beribadat 60 tahun satu hari, bekerja secara adil. Itu ada hadis 60 tahun, ada yang 10 tahun dan sebagainya. Pokoknya seperti beribadat bertahun-tahun. Nah, ini pentingnya menjaga bidang amanah ini. Kami rasa nanti akan kita umumkan betapa kiat-kiat yang untuk memperoleh harta. Karena kita harus yakin sebenarnya umat Islam itu adalah satu kebahagiaan dan kebanggaan. Apa kebahagiaannya? Allah sangat kasih, sangat sayang kepada hamba-Nya. Kalau memang perlu sesuatu, minta saja, tidak perlu harus menyimpang dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kepada semua kita menyadari akibat daripada bahayanya harta yang kita miliki secara tidak benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين.